Ya guys, ini jam berapa ya? Jam 16.57 dan kita kedapatan baterainya yang udah drop belum diganti ya. Ini dapatnya sekitar 2000 kWh ya. Ini 2199 kWh. Dan ini kita udah tidak full 100% ya. Jadi kita cuman nge-backup siangnya aja. Kalau malamnya ini tidak begitu itu ya. Kalau malamnya tidak begitu banyak ya. Jadi kita jeda waktunya, kalau malam kembali lagi ke PLN, kalau siang kita charging lagi ke PLTS ya. Ini tidak seluruhnya full PLTS ya, masih ketergantungan PLN. Soalnya kita di baterainya udah soak satu sel ya, satu sel itu ya. Sininya nggak diganti, cuman kita kasih NCB aja 10 ampere ya. 10 ampere. Jadi kita pakai baterai yang bekas mobil ya, masih bisa dipakai. Ini belum habis. Yang udah habis soak, yang ini yang soak yang ini ya, yang saat paling parah itu ya. Terus ke sini soalnya ini chargingnya lebih gede ya. Ini negatifnya ini. Ini kira-kira biayanya murah ya. Kalau mau pasang yang seperti ini buat lampu PLTS ya memang optimal ya. Cuman kita belum beban daya gede ya, cuman lampu aja. Paling modem ya, modem kipas juga, kipas blower. Kalau TV belum ya. Pokoknya yang kita yang online 24 jam gitu ya. Yang siangnya aja. Nah, ini kita kalau mau PLTS ini kita bisa pasang ya. Di order komponen. Cuman harus dikumpulkan dulu barangnya ya. Jadi kita tidak bisa sendiri, harus ada teknisi dan bagian pembelian gitu ya, ke misalkan Tokopedia atau Shopee ya. Nah, ini kita bisa diduplikasi teknologi yang seperti ini ya. Tapi buat orang-orang yang punya duitnya gede ya. Cuma ini tinggal dilihat aja juga udah ngerti ya kayaknya. Kayaknya udah ngerti. Ketergantungan baterai, masih ketergantungan baterai kalau kita pakai PLTS on grid, off grid. Jadi kita tidak tahu ini energinya yang dipakainya mana gitu ya. Apa dari PLTS-nya, apa dari PLN gitu ya. Kalau yang ini asli murni off grid ya, PLTS murni gitu. Oke, yang jadi masalah ini untuk masalah PLTS ini kita bisa menjual komponen sistem kepada orang lain ya, kepada orang lain. Tapi ini butuh biayanya gede ya, 50 jutaan paling. Soalnya kita ngorder barang-barangnya dikumpulin dulu di rumah, nanti dicek dulu rumahnya, nanti dipasangin gitu aja. Dan yang paling ribet kita harus membagi dua energi listrik, yang misalkan dayanya khusus kulkas atau dispenser, water heater, atau yang bebannya pompa air gitu ya. Itu dipisah-pisah ya. Jadi kita harus, kalau ini kan basic ya, tapi kalau yang buat orang lain kita kasih NCB ya. Jadi NCB-nya terpisah, diganti-ganti jalurnya buat lampu dipisah, NCB lampu, terus sama NCB beban daya yang lebih berat selain lampu gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai 24 jam gitu. Ya sampai udah 5 tahun ini soak satu sel ya, tapi nanti belah kita ganti baterainya bulan depan. Dan ini tidak full 24 jam, tapi kita
jedanya ya setengah hari lah, 12 jam gitu ya. Ini lebih stabil dan tidak berat ke sistem penyimpanan daya energi baterainya ya. Kalau terserah kita, kalau mau baterai LiPo 4 berarti kita pakai baterai LiPo 4 400 ampere bisa. Cuma nanti terpisah ya. Terpisah nanti kalau baterai LiPo 4 400 ampere berarti ininya harus jalan terus ya ininya. Tapi buat kalau siang tidak dipakai, kalau malam dipakai gitu ya. Di siang malam gitu ya. Pakai baterai LiPo 4 juga bisa ini. Cuma nanti chargingnya terpisah dari baterai cair ya. Harus terpisah dari baterai cair. Pasti malamnya pakai baterai LiPo 4, kalau siangnya baterai cair bisa. Cuman ini modalnya di baterai lithiumnya ya. Ini cocoknya baterai LiPo 4 400 ampere ya. Cuman sayang harganya mahal ya. Harganya mahal. Mending setengah hari aja gitu ya. Kalau setengah hari kita pakai baterai cair juga udah cukup. Itu ya. Oke, informasinya segitu ya untuk membangun PLTS buat di rumah gitu ya. Sistem update yang optimal ya, siang malam gitu ya. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.